guys, welcome to my channel. Aku di sini mau ngebahas soal yang di TikTok aku soal mama. Banyak sih yang nanya itu kenapa sisinya ini nggak sesuai sama yang ini, ukurannya beda atau segala bla 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 bla. Oke, jadi kita di sini ngebahas. Oh ya, Mak, itu kenapa kepalanya? Banyak yang nanya sih. Tumor. Sakit tumor? Sakit apa ya? Ayah tidur. Enggak. Sakit apa namanya kepalaku ya? Tumor. Tumor lah. Sakitnya itu sejak aku kelas 3 SMP menjelang ujian UN. Di situ juga pas si adik aku di situ juga lagi khitanan atau sunat kalau bahasa kampung bilang. Di situ koma sebulan juga ya, Mak? Iya. Sebulan. Detik-detik tanda sakit sih cuman sekejap, cuman seminggu doang. Begitu cek terus seakan-akan lupa semuanya gitu. Jadi dulu ceritanya sempat sebulan juga mama koma dan sempat juga dirukiakan juga belum sadar juga. Dan selebihnya ayah nyeritain, Ti lupa. Cerita awalnya gitu. Awal mula mama tumbang waktu pertama kali. Gimana ceritanya dari awal? Awalnya kejadian pagi-pagi pukul 6:20. Posisi istri saya menjaga usaha kecil-kecilan. Kalau bahasa kampung bilang gede. Bahasa ke kampung gede. Ternyata waktu pagi itu dia pandangan mata gelap. Sesudah itu saya suruh masuk ke dalam rumah, istirahatlah istri. Sesudah itu pukul sekitar 1,5 jam saya bangun kembali. Ternyata kelihatan matanya nggak bisa normal kembali, gelap pandangan. Dan gitu saya tanyakan ke rumah sakit, hasilnya di scan menunjukkan ada suatu benda massa, dikatakan tumor. Dan waktu itu diarahkan sama ahli kesehatan, dokter, operasi pada saraf kepala. Kami berunding keluarga, terjadi apa, kita undurkan kembali lah niat yang mau dioperasi itu. Kita berobat secara obat-obat rempah-rempah ya, mudah-mudahan penyakit tumor itu bisa hancur dan hilang. Ternyata hasilnya tidak ada perubahan juga. Akhirnya dikembalikan lagi, kita masukkan ke rumah sakit. Pada tahun 2012 terjadilah keadaan gak sadar diri selama lebih kurang 20 hari. Gak sadar di rumah, kita larikan ke rumah sakit. Terjadi operasi bedah kepala. Sesudah sampai ke Adam Malik, istri saya dimasukkan ke ruang ICU dalam keadaan gak sadar. Beberapa hari kemudian gak sadar juga. Udah 5 hari di ruang ICU gak sadar juga. Maka dokter mengarahkan segera secepatnya mengadakan operasi. Dan waktu itu mengadakan operasi, posisi HB masih rendah, mencapai 7. Kalau kita yang bagi yang sehat itu mencapai sekitar HB-nya 14.
nyatanya. Nah, itu arahan dokter, segera ibu secepatnya dioperasi. Ya, kita saling berdoa supaya operasi sukses. Terjadinya lah operasi pertama selama 24 jam. Kami menunggu di ruangan ICU, di luar ruangan ICU. Hasilnya telah dibuka, batok kepalanya disimpan di perut. Kemudian dilarikan ke ruang ICU yang khusus untuk mensadarkan diri. Di ruangan ICU itu dokter mengarahkan ya. Seperti inilah hasil operasi awal tahun 2012. Tempurung batok kepalanya disimpan di dalam perut dalam keadaan posisi tidur, tidak sadar diri. Dan tahun 2013 terjadinya istri saya operasi kembali karena ada sebuah cairan, batok kepalanya tidak dipasang, teringat melihat seperti ini, membengkak di bagian kepalanya macam cairan. Maka dioperasi lagi, dipasang selang di dalam tubuh istriku. Hasil yang dibuka cairan itu seperti foto yang tadi, menghasilkan menjadi seperti ini. Foto. Ini agak sedikit gimana sih, nonjol ke dalam, apa sih ngomongnya, legok apa sih itu bahasa Jawanya Berlubang. sih, kayak lubang dalam gitu. Karena batok kepala belum dipasangkan, masih disimpan di dalam perut. Itu arahan dokter. Nah, langkah selanjutnya diadakan operasi kembali tahun 2015, pemasangan batok kepalanya menjadi posisi badan seperti ini dia. Ini kelihatan banget guys, jahitannya itu dia karena baru pasang batok kepala tapi palsu, bukan yang asli. Jadi kelihatan banget tuh macam kayak bekas jahitannya nampak tuh timbul. Ya, bertubi-tubi kami mengadakan operasi mencapai 3 kali operasi. Waktu itu kita nggak memakai BPJS. Tahun 2012, 13, 14 tidak memakai BPJS umum. Dipakai Ya pakai jam kesda yang operasi keempat lah, dibantu sama pemerintah pakai jam kesda. Ya. Istri saya udah 3 kali operasi, itu umum semua. Yang terakhir lah ini keempat kalinya pakai jam kesda. Penyebabnya istri nggak bisa melihat, kata dokter itu akibat makanan yang mengandung penyedap-penyedap, ya seperti Indomie, bakso, yang penyedap-penyedap lah, itu mengakibatkan ada suatu masa dikatakan tumor. Maka solusinya jalan satu-satunya sama dokter dioperasi bedah saraf. Sudah berbagai cara kami kesana kesini tidak menunjukkan hasil. Nyatanya ujungnya ya dioperasi di rumah sakit Adam Malik Medan. Awal-awalnya istri mengakibatkan penglihatannya kabur akibat tumor tersebut. Lama kelamaan tumor itu memakin besar. Nyatanya dioperasi terjadinya saraf urat mata itu terputus. Maka terjadi penglihatan sama sekali buta. Ini juga ada yang komen sih ya,
di TikTok apa katarak ya saya gitu. Itu nggak terjadi katarak karena ada suatu masa itu di dalam kepalanya disebutkan dokter hasil scan foto menunjukkan tumor di bagian saraf mata. Itu bukan katarak. Udah kita tes juga di laboratorium bagian lab khusus untuk mata, itu bukan dikatakan dokternya waktu itu ini bukan katarak. Nyata suatu masa itu dikatakan tumor, maka dioperasi awalnya dari hasil foto scan itu. Terus ini juga ada yang komen lagi ya, nggak bisa lihat lagi ya kak mamanya. Ya memang betul dikatakan nggak bisa ngelihat karena urat saraf matanya udah putus akibat kita mengadakan operasi bedah saraf. Waktu itu dokter pun udah bilang ya bisa sehat kembali seperti ini ya, alhamdulillah daripada nggak ada hasil operasi itu dulu. Maka dikatakan dokter nggak bisa melihat kembali, saraf utamanya terputus. Ya mau dibilang apa lagi lah, kita udah pasrahkan aja lah. Dokter pun udah usaha dengan bagus, dengan baik, jalankan operasi secara hasil yang memuaskan juga lah. Memang pun biarpun nggak bisa melihat ya, alhamdulillah masih dalam keadaan posisi seperti ini. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe. Ngomong mak, subscribe. Subscribe. Enggak tahu. Ayah subscribe. Subscribe. Ulangi. Subscribe. Gini, Subscribe. nggak pakai tangan. Subscribe di bawah ini, bilang subscribe di bawah. Subscribe di bawah ini. Like and comment ya guys. Like and comment Di bawah ini. di bawah ini. Dadah. Guys, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, mari yang belum subscribe, silakan subscribe. Apa ya, Subscribe. Mak, Subscribe. subscribe, Subscribe. Subscribe. like and comment. Like and comment. Dah. Dah. Guys, yang belum subscribe, silakan subscribe, like and comment biar kami semangat buat video yang selanjutnya. Oke guys.